yaitu ada aplikasi Halodoc. Nah, aplikasi Halodoc ini biasanya digunakan untuk konsultasi kesehatan dengan dokter secara online dan sarana untuk menghubungi pengguna penyediaan layanan kesehatan atau penyediaan asuransi kesehatan yang bermanfaat untuk kesehatan juga. Nah, sebagaimana yang ditentukan oleh Halodoc dalam waktu ke waktu. Jadi, aplikasi Halodoc ini biasanya sering sekali digunakan oleh beberapa pengguna untuk berkonsultasi secara online dengan dokternya. Mungkin bisa saja seperti kayak kita merasa batuk, pusing, terus kita bingung untuk mengecek kesehatan ya karena mungkin sudah malam atau jauh dari fasilitas kesehatan. Kita bisa menggunakan aplikasi Halodoc ini untuk bertanya dengan dokter secara online dengan mengetahui apa saja obat yang diresepkannya nanti. Dari aplikasi Halodoc ini, yaitu yang pertama memperluas akses layanan kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan, memeriksa kondisi kesehatan kita, terus juga membeli obat dan mendapatkan tips kesehatan, terus juga menghubungi pasien dengan dokter, apotek dan juga laboratorium. Aplikasi Halodoc ini juga dapat diakses kapan saja selama 24 jam, terus juga menghubungkan pasien dengan dokter spesialis sesuai kategori penyakit yang dideritanya, memberikan layanan konsultasi melalui video call atau chat, memberikan layanan farmakologi delivery, terus juga memberikan tips kesehatan dan memudah membuat janji sesuai dengan waktu yang luang dan menghemat waktu dan uang. Terus juga memberikan layanan home care. Jadi aplikasi ini juga menghemat waktu dan juga uang. Berikut adalah bagian alur untuk masuk aplikasi Halodoc. Kita buka aplikasi Halodoc. Lalu tampilan awal akan muncul dengan chat dengan dokter, toko kesehatan, home care, asuransi, kesehatan mental, halo skin, kesehatan seksual. Nah, kita boleh lihat selanjutnya di sini ada kesehatan kulit juga. Nah, layanan utama itu adalah chat dengan dokter, toko kesehatan, home care, dan buat janji secara offline. Nah, layanan khususnya itu tentang kesehatan seksual, mental, kesehatan hewan, perawatan kanker, kelainan bidan, kesehatan jantung, perawatan diabetes, parenting, imunisasi, dan kesehatan mental. Terus juga ada kelengkapan kebutuhan kesehatan itu asuransi, kalender menstruasi, kalender kehamilan, kalkulator, BMI, pengingat otot, halo skin, resiko diabetes, resiko jantung, donasi, dan potensi kesehatan. Nah, selain itu juga di sini itu ada beberapa artikel atau jurnal mengenai. Nah, di sini banyak sekali tentang dokter bedah seperti perannya, terus juga mengenai kista berkering. Harus masuk dulu ke aplikasinya dengan cara login yang sudah dijelaskan tadi. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Halo Bumil. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk pendamping kehamilan yang membantu ibu hamil untuk memantau perkembangan janin, kesehatan, dan menyusui. Selain itu juga dapat membantu ibu hamil untuk memantau perkembangan janin, mencatat pergerakan janin, kalender menstruasi atau masa subur, penghitungan tendangan janin, timer kontraksi, pemantauan pola tidur, dan berbagai hal lainnya. Nah, aplikasi ini juga menyediakan informasi dengan video edukasi, artikel edukasi, dan konsultasi dengan dokter. Jadi aplikasi Halo Bumil ini sering kali digunakan untuk mengetahui para ibu untuk mengetahui bagaimana perkembangan janinnya dan juga kapan menstruasi dan juga masa suburnya. Terkadang juga bisa untuk mencatat pergerakan janin dan juga menghitung tendangan janin. Manfaat aplikasi Halo Bumil yang pertama yaitu ada memantau perkembangan janin sehingga kesehatan ibu dan janin terpantau, mencegah preeklamsi, menjaga keselamatan diri dan juga bayi, memanfaatkan aplikasi ini untuk pemantauan perkembangan janin serta mencatat pergerakan janin, terus juga mendapatkan semua yang dibutuhkan dari tips tentang hamil dan juga sampai komunitas yang seru-seru. Jadi manfaat dari aplikasi Halo Bumil ini banyak sekali, terutama itu bagi ibu-ibu yang baru hamil dan belum mengetahui mengenai kehamilan. Jadi banyak sekali edukasi dan juga video-video yang dapat ditonton dan menjadi pengetahuan bagi para ibu-ibu untuk mencegah terjadinya kegawat daruratan. Bagian alur masuk aplikasi Halo Bumil. Selanjutnya kita buka aplikasi Halo Bumil. Nah, tampilan yang awal itu akan seperti ini. Terus kita bisa cari tahu di mana di sini ada banyak sekali fitur, yaitu ada tadi ahli, baca buat mama, cerita buat mama, kalender kesuburan, album foto kita, Ipun, dan Halo KB. Nah, di sini juga banyak sekali video-video edukasi mengenai kehamilan. Terus juga di sini ada bacaan artikel-artikel yang dapat dibaca oleh para moms. Terus ini adalah tampilan ketika sudah masuk ke aplikasi Halo Bumil. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Relief. Nah, aplikasi Relief ini biasanya digunakan untuk berkonsultasi dengan psikolog mengenai mental. Nah, biasanya aplikasi ini juga
tentang berkonseling, terus juga meditasi dan mengecek kesehatan mental, karena mempermudah masyarakat untuk bermeditasi dimanapun dan kapanpun. Nah, Relief juga menggunakan instruksi bahasa Indonesia yang semakin memudahkan penggunanya dalam bermeditasi. Jadi aplikasi Relief ini itu sangat digunakan dan dibutuhkan untuk yang sedang berkonsultasi tentang mental. Nah, biasanya juga aplikasi ini itu memudahkan kita untuk bagaimana caranya untuk meditasi dan menenangkan diri. Terus juga bisa digunakan untuk mengecek kesehatan mental kita. Bagaimana? Manfaat dari aplikasi Relief ini yang pertama itu adalah menjaga kesehatan mental dengan mengatasi stres, kecemasan, depresi, dan kondisi mental lainnya. Terus juga menjaga mood dan banyak sekali konten meditasi yang sesuai dengan kondisi, perasaan, dan juga pikiran kita. Terus juga kita dapat menemukan teman meditasi untuk memulihkan semangat dan juga terbebas dari rasa lelah atau rasa penat. Terus juga menemukan sumber daya edukasi yang dimana aplikasi ini juga banyak sekali mengakses artikel, panduan, webinar, workshop dari para ahli, serta alat praktis seperti checklist dan juga latihan mindsetful. Terus juga menemukan sahabat virtual dan dapat berinteraksi juga dengan AI untuk menjawab pertanyaan mental dan juga menyimpan riwayat dan memberikan tips harian. Terus juga dapat menemukan layanan konseling dan masalah dengan psikolog. Berikut adalah bagian alur aplikasi Relief. Termasuk aplikasi Relief. Tampilan dari aplikasi Relief ini itu banyak sekali rekomendasi, terus juga ada meditasi hening malam, meditasi singkat dan ringan. Nah, kita coba lihat dulu dengan rekomendasi untuk Anda. Nah, banyak sekali ya rekomendasi tentang meditasi, terus juga tentang jurnal-jurnal. Ya, di sini ada meditasi. Nah, meditasi bisa belajar, meditasi tidur, stres dan kecemasan, dan banyak sekali ya. Boleh dilihat nanti. Terus juga di sini ada konseling, di sini ada jurnal, buku jurnal. Nah, tampilan dia sudah masuk aplikasi Relief yaitu seperti ini. Nah, tadi saya sempat mengisi tes dan juga pretest. Nah, ini boleh nih meditasi ini. Nah, jadi aplikasi ini tuh benar-benar mengikuti bagaimana keseharian kita, apakah kita sedang sedih, sedang marah, sedang emosi, sedang bahagia, itu bisa tercatat di sini. Karena ini bisa dilihat semua. Selanjutnya yaitu ada aplikasi Mobile JKN. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk pendaftaran BPJS secara online dan juga untuk memfasilitasi peserta dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi kepesertaan yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Jadi, aplikasi Mobile JKN ini biasanya itu digunakan oleh para peserta yang memiliki BPJS untuk melakukan pendaftaran secara online. Jadi, sebelum datang langsung ke rumah sakit, kita bisa juga melakukan pendaftaran secara online untuk mengetahui juga tentang fasilitas kesehatannya dan juga untuk mendapatkan informasi tentang layanan administrasi yang berada di sana. Jadi sebelum kita datang ke sana untuk melakukan pengecekan kesehatan, kita juga perlu mengetahui juga pendaftaran BPJS-nya secara online supaya tidak terjadi penumpukan. Manfaat dari aplikasi Mobile JKN ini yang pertama itu adalah pendaftaran. Nah, pendaftaran ini biasanya peserta itu dapat mendaftar BPJS Kesehatan secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS-nya secara langsung. Terus yang juga ada perubahan data. Nah, perubahan data ini peserta dapat mengubah data kepesertaan serta seperti alamat, nomor telepon, dan juga data keluarga. Terus juga ada cek status kepesertaan. Nah, di mana peserta juga dapat mengecek status kepesertaan JKN-nya. Terus juga ada cari rumah sakit terdekat. Nah, peserta juga dapat mencari rumah sakit terdekat yang dapat digunakan untuk berobat. Jadi, pada saat kita mencari rumah sakit itu, sebelum kita ke gawat daruratan, kita sudah mendapatkan rumah sakit yang terdekat dari rumah kita. Terus juga akses tagihan, di mana peserta juga dapat mengakses informasi tagihan JKN-nya. Terus juga ada akses KIS digital. Nah, peserta dapat mengakses KIS digitalnya. Terus juga ada pindahan FKTP atau peserta dapat memindahkan fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas tingkat kedua. Terus juga mendapatkan informasi terbaru, yaitu peserta dapat mendapatkan informasi terbaru mengenai program JKN seperti berita daerah, testimoni peserta, dan lifestyle yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, bukan hanya itu juga, peserta juga dapat mengambil nomor antrian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi kita pada saat berobat itu bisa langsung juga tanpa perlu menggunakan kartu, hanya saja harus menggunakan aplikasi Mobile JKN. Bagan alur Mobile JKN, aplikasi Mobile JKN. Nah, yang di sini tampilan awalnya itu akan banyak sekali fitur-fitur. Yang pertama adalah info program JKN, telehealth, info riwayat pelayanan, bugar, terus juga ada pendaftaran peserta baru, info peserta, terus juga info lokasi dan perubahan data dan pengaduan layanan JKN. Nah, menu lainnya itu banyak sekali, keseharian di tempat tidur, terus juga screening, riwayat pembayaran,
terus juga ada pendaftaran auto debit, terus juga ada minum obat. Nah, selain itu juga banyak sekali berita-berita yang dapat diakses dengan aplikasi ini. Terus juga ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh diajukan ini untuk tampilan mobile JKN yang sudah mendaftar. Aplikasi yang selanjutnya yaitu ada aplikasi PetSecret. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah kalori dan asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, biasanya juga aplikasi ini itu digunakan untuk mengontrol asupan kalori pada saat diet. Dan aplikasi ini juga bantu melacak asupan makanan yang kita makan, terus juga olahraga dan berat badan. Jadi aplikasi ini juga sudah ada fitur pelacak untuk olahraga dan berat badannya selain dari asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, biasanya aplikasi PetSecret ini digunakan oleh orang-orang yang sedang diet untuk menghitung berapa kalori masuk pada saat di diet dan berapa jumlah kalori per harinya. Nah, manfaat dari aplikasi PetSecret ini yaitu menghitung kalori harian berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG yang disesuaikan dengan usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu juga mencatat atau melacak makanan yang dikonsumsi termasuk rincian kalori dari lemak, karbohidrat, dan juga protein. Terus juga melacak aktivitas fisik yang dilakukan seperti intensitas dan durasi untuk memperkirakan kalori yang terbakar. Nah, selanjutnya juga mengelola berat badan dengan mencatat berat badan secara harian dan bulanan untuk mengetahui kemajuan dari berat badannya. Terus juga mendapatkan tips dan resep dan bisa berinteraksi dengan komunitas atau ngobrol untuk mendapat tips dan resep. Terus juga bisa berinteraksi dengan komunitas atau berobrolan untuk mendapatkan tips dan resep dietnya. Dan juga banyak sekali dari kisah-kisah pengguna yang menjelaskan kepada teman-temannya bahwa hasil dietnya dan juga hasil pola makannya itu bisa menurunkan berat badan, dan itu merupakan salah satu tips dan resep yang bisa digunakan untuk kita mengikuti tips dietnya. Selanjutnya adalah menemukan informasi nutrisi, ya, dimana kita juga bisa mendapatkan informasi nutrisi yang akurat dan database dari nutrisinya, yang dimana setiap makanan yang kita tulis dari aplikasi PetSecret ini bisa kita ketahui dengan jumlah lemak, karbohidrat, protein, dan juga nutrisinya itu berapa setiap harinya. Bagan alur aplikasi PetSecret. Aplikasi PetSecret. Nah, aplikasi ini banyak sekali fitur-fiturnya. Salah satunya ini adalah komunitas. Yang beberapa komunitas ini banyak sekali yang upload menu-menu makanan tentang diet. Nah, ini adalah tampilan akun yang sudah terdaftar. Terus juga ada catatan harian. Nah, catatan harian ini biasanya kita bisa isi dengan menambahkan kolom seperti banyak sekali makanan-makanan. Misalnya kita pagi makan telur rebus, nanti di sini terdapat ada jumlah kalori, jumlah lemak, dan juga proteinnya. Nah, kita bisa simpan, lalu kemudian kita checklist. Nah, sisa kalorinya seperti ini. Jadi kita mengkonsumsi kalori sebanyak 77 kalori pada pagi hari, dan begitupun untuk yang selanjutnya. Di sini juga ada ringkasan teorinya, di mana ada karbohidratnya itu sama 3%, lemaknya 64%, dan proteinnya 33%. Terus juga ini ada laporan. Nah, laporan ini itu berisi makanan yang sudah kita konsumsi selama beberapa hari. Nah, ini ada dimulai dari hari Senin kemarin. Saya itu memakan kalori sekitar 1.332 kalori